Putaran 756. Chu Feng marah. Diam, apakah kamu pikir kamu sebanding dengan Chu Feng? Dia lebih dari 1 juta kali lebih kuat dari kamu. Tidak, lebih tepatnya, dia adalah pria di atas segalanya. Tapi kamu bahkan tidak pantas menjadi manusia. Ketika dia mendengar Qin Yu berbicara tentang Chu Feng, Su Mei segera menjadi marah. Terlepas dari hal lain, dia mulai mengutuk Qin Yu. Tidak hanya Su Mei membela orang yang dibencinya, dia bahkan mengutuk dirinya sendiri sedemikian rupa. Ketika mendengar semua itu, Qin Yu yang biasanya berpikiran sempit juga merasa sangat marah. Tapi, saat dia melihat kulit putih Su Mei menjadi lebih merah dan lebih cepat dan dadanya berfluktuasi, dia dengan paksa menekan amarahnya, dan bahkan dengan sombong tertawa terbahak-bahak. Dia kemudian berkata tanpa malu-malu, "Sialan aku. Lakukan yang terbaik untuk mengutukku. Sepertinya kamu sangat menyukainya, tapi bagaimana caranya? Mulai hari ini, kamu akan menjadi milikku. Jadi bagaimana jika hatimu adalah miliknya? Tubuhmu ditakdirkan untuk menjadi milikku. Bagaimana perasaanmu, Mei kecil? Apakah kamu merasa sangat panas, sangat gatal, sangat ingin? Tidak masalah, jangan menahan diri. Adikmu, Qin Yu, aku bisa memuaskan semua yang kamu inginkan." "Kamu menginginkan tubuhku, apakah kamu sedang bermimpi?" Su Mei mendengus dingin. Kemudian, dia tiba-tiba mengangkat telapak tangannya, dan membantingnya ke kepalanya. Untuk menjaga kesuciannya, dia akan bunuh diri. Bam! Namun, sebelum membiarkan telapak tangan Su Mei menyentuh kepalanya, Qin Yu melambaikan lengan baju dan telapak tangannya dan bahkan mendarat di wajah Su Mei. Itu tidak hanya mencegah upaya bunuh diri Su Mei, itu bahkan melemparkannya ke udara. Telapak tangan merah cerah tertinggal di wajah cantik Su Mei, tetapi tidak hanya itu, kekuatan kuat itu bahkan membuat darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Kamu ingin bunuh diri? Jangan coba-coba, tapi, aku tidak akan memaksamu, aku akan menunggu di sini saja. Setelah obat mulai bekerja, kamu akan menarik diriku sendiri. Hahaha. Qin Yu benar-benar bersandar di kursinya dan duduk saat dia berbicara. Dia menekan nafsunya, dan saat dia menatap Su Mei yang terbaring di dekatnya, dia menunggu obat di tubuh Su Mei untuk melakukan pekerjaannya. Boom. Tapi tepat pada waktunya, pintu yang tertutup tiba-tiba hancur berkeping-keping. Segera setelah itu, seseorang terbang ke dalam ruangan. "Apakah ini kamu?" Qin Yu tidak bisa menahan diri saat melihat pendatang baru. Dia segera mengenali siapa orang itu, Chu Feng. Chu Feng, air mata Su Mei mengalir di wajahnya saat dia melihat Chu Feng. Dia segera naik dan melompat ke pelukannya, isaknya benar-benar penuh keluhan. "Mungkin kecil, maaf. Aku datang terlambat, aku membiarkan kamu menderita." Chu Feng membawa Su Mei ke tempat tidur. Ketika dia melihat telapak tangannya di sisi wajahnya, serta darah di sudut mulutnya, itu membuat hatinya sakit. Tidak, aku tidak. Aku di sini untukmu. Selain kamu, tidak ada orang lain yang berpikir untuk menyentuhku. Bahkan jika aku mati, dia tidak boleh, kata Su Mei dengan tegas. "Mungkin kecil, istirahatlah dengan baik. Biar aku yang urus sisanya." Chu Feng menggunakan tangannya untuk menyeka darah di sudut mulut Su Mei, lalu perlahan bangkit, dan mengarahkan pandangannya ke dekat Qin Yu, yang telah melepas pakaiannya dan telanjang. Saat ini, Chu Feng terlihat sangat tenang di permukaan. Tidak peduli apakah itu kulitnya, atau matanya, seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali tidak berhubungan. Tapi, tidak ada yang tahu amarah dan ledakan seperti apa yang membumbung tinggi di tubuhnya. Jika seseorang bisa melihat hal seperti itu, bahkan orang yang paling berani pun akan sangat ketakutan, begitu banyak pikiran mereka akan hancur. Bahkan jiwa mereka akan tercerai-berai. Adapun Qin Yu, dia jelas tidak menyadari ada sesuatu yang salah. Sebagai gantinya, dia dengan cepat menggunakan teknik spiritualis dunia dan menyegel area tersebut. Kemudian, dia memandang Su Mei sambil tersenyum, dan berkata, "Aku tidak berpikir Chu Feng benar-benar datang. Ini sempurna, aku seorang kan membawa kata-kata yang baru saja aku katakan menjadi kenyataan. Aku akan membuatnya berlutut, lalu membuatnya menyaksikan saat aku memaksamu di bawahku sementara dia tidak berdaya untuk melakukan apapun." Hahaha. Tangan mana yang kamu gunakan untuk memukul Little Mei sekarang?
Chu Feng mengabaikan teriakan Qin Yu dan berbicara dengan acuh tak acuh. Mengapa penting tangan mana yang aku gunakan? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Aku tidak hanya memukulnya. Aku bahkan akan menimpanya, dan melakukannya di depan kamu, kata Qin Yu dengan sombong, seolah-olah dia menyombongkan diri kepada Chu Feng. Bang. Namun, tepat pada saat itu, mata Chu Feng menyala, dan energi mengamuk keluar dari tubuhnya. Itu adalah 3 kilat. 3 warna petir yang berbeda saat ini berputar-putar di sekitar tubuh Chu Feng. Rambut dan pakaiannya berkibar di mana-mana dan meletus dengan suara. Namun, hal yang paling penting adalah mata Chu Feng yang sekarang tidak lagi tampak manusia. Mereka tampak lebih mirip dengan binatang buas tak berperasaan saat mereka memancarkan cahaya dari 3 petir. Aura yang sangat mengerikan keluar dari Chu Feng. Itu langsung menelan seluruh ruangan, dan bahkan Qin Yu, yang berencana untuk mempermalukan Chu Feng dan memiliki wajah puas diri, sangat mengubah ekspresinya. Dia dengan heran menemukan kekuatan yang jauh lebih kuat di tubuh Chu Feng. Di bawah tabir aura Chu Feng, bahkan kekuatannya sendiri benar-benar ditekan. Pada saat itu juga, dia melihat ilusi, orang yang berdiri di depannya bukan orang, tetapi monster yang sangat dingin dan kejam. Apa-apaan kamu? Qin Yu menunjuk ke Chu Feng dan mengucapkan kata-kata itu dengan suaranya yang bergetar. Dia benar-benar takut. Dia bahkan belum pernah melihat seseorang, meskipun, lebih tepatnya, orang yang ada di depan matanya bukanlah seseorang, seperti dia sebelumnya. Apakah ini tangan ini? Tiba-tiba, Chu Feng bergerak. Dia langsung tiba di depan Qin Yu, dan sebelum dia punya kesempatan untuk bereaksi, Chu Feng telah meraih pergelangan tangan Qin Yu. Bes! Dalam sekejap Chu Feng meraih pergelangan tangan Qin Yu, 3 kilat keluar dari tubuhnya. Mereka berubah menjadi ular kilat yang tak terhitung jumlahnya dan melahirkan di telapak tangan Qin Yu. Saat itu juga, kulit Qin Yu terpelintir sepenuhnya. Dia melebarkan mulutnya, dan mengeluarkan tangisan yang sangat menyiksa. Setelah kilat memasuki tubuhnya, itu mulai merobek dagingnya, merobek otot-ototnya, menelan tulang-tulangnya. Tepat di depan matanya, telapak tangannya terkoyak, robek, dan sedikit demi sedikit, itu menghilang dari pandangannya. Lebih penting dari itu, ketika tangannya terbakar, dia merasakan sakit yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Rasa sakit itu mirip dengan jutaan serangga yang menggigitnya, dan bilah tajam yang tak terhitung banyaknya memotongnya. Setiap luka mengoyak hatinya, dan rasa sakit itu membuatnya berharap dia mati. Bajingan, biarkan aku pergi. Qin Yu panik. Dia benar-benar panik karena dia merasa bahwa orang di depannya mirip dengan iblis yang tidak memiliki emosi. Apa yang menantinya adalah siksaan kejam, jadi dia mulai melakukan yang terbaik untuk berjuang ketika dia berusaha untuk melarikan diri dari genggaman iblis itu. Akhirnya, Qin Yu melemparkan tangan Chu Feng. Tetapi, bahkan sebelum dia mundur beberapa langkah, dia merasakan sakit yang merobek daging dari bahunya. Ketika dia kembali menatap Chu Feng, wajah Qin Yu menjadi sepucat kertas. Tidak ada jejak darah, dan matanya dipenuhi dengan ketakutan yang tak ada habisnya. Dia terkejut menemukan bahwa Chu Feng masih memiliki pergelangan tangannya di tangannya. Namun, pergelangan tangan itu tidak terhubung ke tubuhnya. Itu terhubung ke lengan yang sobek berdarah. Ketika dia melihat kembali ke bahunya, darah menyembur keluar. Bukannya dia menyingkirkan Chu Feng, itu karena lengannya dirobek oleh Chu Feng. Babak 757 Iblis Haus Darah. Pada saat itu, kilat yang mengelilingi tubuhnya melompat dan terus membuat suara bes. Saat rambut hitamnya yang panjang berkibar-kibar dalam kekacauan, matanya bisa terlihat. Kilau menakutkan yang dipancarkannya adalah kombinasi dari 3 kilat. Namun, apa yang dipancarkan mata adalah dingin, tidak berperasaan. Chu Feng meraih lengan Qin Yu yang patah, dan perlahan mengangkatnya. Lalu, dia melakukan sesuatu yang benar-benar membuat Qin Yu tercengang. Chu Feng membuka mulutnya, mengungkapkan giginya yang ganas, dan menggigitnya. Dia menggigit sepotong besar lengan Qin Yu yang sobek, dan mulai mengunyahnya di mulutnya. Darah mulai mengalir keluar dari mulut Chu Feng dalam jumlah besar, tetapi itu bukan Chu Feng. Itu adalah Qin Yu. Bukan saja Chu Feng menggerogoti darah dan daging Qin Yu, dia bahkan tersenyum.
Dia tampak seperti monster haus darah yang menikmati kelezatan langka. Kamu iblis. Qin Yu merasakan semua rambutnya berdiri. Perasaan teror yang tak terlukiskan meresap ke tulangnya. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia takut pada orang seperti itu. Tanpa berpikir lagi, dia berbalik dan mencoba melarikan diri. Tapi tepat pada saat itu, Chu Feng melebarkan mulutnya dan massa merah darah meledak. Itu adalah daging Qin Yu yang baru saja digerogoti. Yang paling penting, bola daging itu, setelah keluar dari mulut Chu Feng, memiliki kekuatan yang luar biasa. Seperti panah yang tidak bisa dihancurkan, itu merobek udara, meninggalkan garis merah cerah, dan dengan puji, itu disatukan ke dalam dada Qin Yu. Kekuatan kuat seperti itu membuat Qin Yu jatuh ke tanah dan berteriak. Ketika dia melihat dadanya, dan menemukan rongga besar di sana, dia hampir menangis karena ketakutan. Jika dia tahu bahwa rongga itu ditusuk oleh sepotong tangannya sendiri, siapa yang tahu apa yang akan dia rasakan? Bang! Tepat pada saat itu, tangan Chu Feng yang digunakan untuk meraih lengan Qin Yu yang terkepal-terkepal, dan lengan Qin Yu kemudian, setelah ledakan teredam, pecah berkeping-keping. Setelah itu, Chu Feng berjalan menuju Qin Yu dengan langkah cepat, berbaring, dan dengan suara robek, dengan paksa merobek lengan Qin Yun yang lain. Qin Yu melolong karena sakit karena lengannya sobek. Yang sebelumnya dilakukan ketika dia tidak menyadarinya. Tapi kali ini, dia secara pribadi menyaksikan lengannya terkoyak. Dia benar-benar melihat rasa sakit di matanya, dan merasakan rasa sakit di hatinya. Namun, kejutan masih datang sesudahnya. Chu Feng memutar lengan Qin Yu dengan tangannya di ujung lengan, lalu melambaikannya dan membantingnya ke arah wajah Qin Yu. Bam 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 bam. Suara tajam seperti yang terus bergema. Chu Feng menggunakan telapak tangan Qin Yu sendiri untuk menamparkan wajahnya sendiri. Selain itu, Chu Feng sangat galak. Setelah hanya beberapa tamparan, wajah Qin Yu adalah hamparan darah. Setelah beberapa tamparan lagi, bahkan kulit dan darah di wajahnya dihilangkan, dan yang tersisa hanyalah tulang putih yang menakutkan. Kurang ajar kamu, lanjutkan ini, aku berani. Aku tidak takut padamu. Qin Yu, yang tampak sama sekali tidak seperti sebelumnya, melolong histeris. Puji. Tetapi pada saat itu, Chu Feng menginjak. Tubuh Qin Yu langsung bergetar sekali, lalu benar-benar membeku. Itu karena stempel Chu Feng bersemayam pada akar hidupnya, hal yang ia gunakan untuk menajiskan banyak wanita, dan sekarang dihancurkan oleh Chu Feng. Merasa hal di bawah rata, Qin Yu sekali lagi melolong. Itu bukan hanya lolongan rasa sakit, itu adalah lolongan kemarahan yang berasal dari hatinya. Dia benar-benar marah. Meskipun dia tahu dia menghadapi iblis yang sangat menakutkan, setelah hal yang dibanggakannya tergencet, amarahnya juga melompat keluar. Chu Feng, aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu, aku pasti akan membunuhmu. Aku akan membunuh semua orang yang berhubungan dengan kamu, atau aku tidak akan bisa melampiaskan kebencian di hati aku. Kata-kata Qin Yu adalah yang datang dari jauh di dalam. Dia benar-benar membenci setiap bagian dari Chu Feng, dan dia benar-benar ingin membunuh seluruh keluarga Chu Feng, dan membasmi seluruh klannya. Tapi, Chu Feng tidak sedikit pun takut akan ancaman Qin Yu. Alih-alih, dia memberi isyarat mencibir, salah satunya menghina. Teguk. Setelah melihat senyum dingin di mulut Chu Feng, kesombongan Qin Yu sebelumnya tidak lebih karena baru saat itulah dia menyadari betapa bodohnya dia. Sebelum Chu Feng, bagaimana dia bahkan memenuhi syarat untuk menjadi sombong? Dia harus khawatir tidak hanya untuk hidupnya sendiri, tetapi juga kehidupan keluarganya. Di depan matanya adalah iblis sejati. Segera, tangisan menyedihkan Qin Yu terdengar lagi, di dalamnya terkandung keinginannya untuk mati. Tetapi, penyiksaan itu baru dimulai. Tidak peduli seberapa banyak tangisan Qin Yu yang menyedihkan, tidak ada seorang pun yang akan menyelamatkannya karena formasi roh yang dia sendiri buat telah menghalangi segalanya. Namun demikian, di langit di luar istana, Taku berdiri di dalam awan. Matanya sangat tajam, bahkan lebih baik daripada penglihatan elang. Dia tidak hanya bisa melihat semuanya di bawah, dia bahkan bisa melihat melalui formasi roh dan semua yang dilakukan Chu Feng dan lakukan pada Qin Yu. Pada saat itu, bahkan pakar kultivasi misterius mengerutkan alisnya.
Sebenarnya ada sedikit kekhawatiran di matanya. Setelah beberapa lama, dia menghela nafas. Kekuatan apa yang ada di tubuh bocah ini? Itu begitu dalam yang tak terukur dan begitu tak terduga. Itu bahkan mempengaruhi sifatnya. Apakah benar-benar ada iblis di dalam tubuhnya? Mendesah. Tidak apa-apa jika dia berjalan dengan benar di masa depan. Tetapi jika dia berjalan di jalan yang jahat, aku khawatir semua yang hidup di dunia ini tidak akan luput dari malapetaka. Petik 2. Chu Feng tidak tahu apa-apa tentang mata-mata taku, kemarahan di hatinya sudah membanjiri alasannya. Meskipun Qin Yu tidak memiliki tanda-tanda kehidupan lagi, dia tidak berhenti. Chu Feng, hanya sampai suara dengan kesedihan keluar, mata Chu Feng menyala, kembali ke keadaan semula. Mei kecil, itu adalah suara Su Mei yang memungkinkan Chu Feng memulihkan rasionalitasnya. Pada saat itu, kilat pada tubuh Chu Feng tidak lagi terlihat, dan auranya yang menakutkan menghilang secara bersamaan juga, tetapi ingatan dari sebelumnya masih ada. Apa yang terjadi tadi? Aku tampaknya mendapatkan kekuatan petir itu, tetapi pikiran aku juga terpengaruh. Chu Feng memandang Qin Yu yang pandangannya tak tertahankan, dan tidak bisa membantu tenggelam dalam kontemplasi. Chu Feng, tepat pada saat itu, suara Su Mei terdengar lagi. Tapi kali ini, tidak hanya dengan kesedihan. Ada juga terengah-engah menggoda, dan suaranya juga disertai dengan daya pikat. Secara keseluruhan, itu sangat menarik. Memutar kepalanya, bahkan Chu Feng tidak bisa membantu menghirup dalam-dalam. Matanya juga segera menjadi fokus. Karena Su Mei yang dihadirkan di hadapan dirinya berada di puncak keadaannya yang memikat. Bab 758 Curing Poison. Pada saat itu, Su Mei setengah berbaring setengah duduk di kepala tempat tidur. Wajahnya yang cantik, sosoknya yang anggun. Cantik, sangat cantik. Tapi yang lebih memikat bukanlah wajahnya yang cantik, atau sosoknya yang berapi-api. Itu adalah suara yang dia buat saat ini. Chu Feng. Su Mei memanggil dengan suaranya yang lembut dan genit. Seketika, Chu Feng, yang matanya terfokus padanya, bergetar. Benda di bawahnya segera bangkit. Chu Feng bukan orang bodoh, dia menangkap isyarat dan jelas tahu bahwa Su Mei dibius. Selain itu, racun telah menyebar ke seluruh tubuhnya, dan Su Mei secara bertahap kehilangan kendali. Dia sedang dipengaruhi oleh efek obat. Tapi, orang harus mengakui bahwa Su Mei benar-benar cantik. Dia, gadis yang biasanya murni dan imut, sekarang menunjukkan sisi menggoda. Benar-benar ada suasana yang berbeda tentang dirinya. Dibandingkan dengan Lansi saat itu, Su Mei lebih dari 100 kali lebih baik. Dia benar-benar cantik, kecantikan yang hanya membutuhkan satu lirikan agar detak jantung mereka cepat dan wajah mereka memerah karena kemerahan. Berbicara dengan jujur, mengatakan Chu Feng tidak tergerak oleh adegan seperti itu akan menjadi sampah mutlak. Chu Feng benar-benar memiliki dorongan untuk melepaskan nalurinya yang kejam, dan menekan keindahan ini. Namun, dia masih berhasil mempertahankan beberapa alasan. Dia tiba-tiba mengingat janjinya kepada Su Rou, sebelum menikahi Su Mei, dia tidak bisa melakukan hal semacam itu padanya. Mei kecil, cepat makan ini. Dengan demikian, Chu Feng tidak hanya menahan keinginan dalam hatinya, ia juga mengeluarkan penawarnya dan membawanya ke hadapan Su Mei. Melihat penawarnya di tangan Chu Feng, Su Mei cukup kooperatif. Dia membuka bibir merah mudanya dan menggigitnya. Melihat ini, Chu Feng merasakan sedikit sukacita. Dia berpikir, meskipun situasi Little Mei saat ini lebih buruk daripada Lansi saat itu, dia masih memiliki beberapa rasionalitas. Dengan ini, akan sedikit lebih mudah untuk membantu Su Mei menyingkirkan obat. Namun, ketika mulut Su Mei tertutup, pikiran Chu Feng menjadi kosong. Dia gemetar sekali di tempat, keinginan yang telah dia tekan dengan susah payah kembali lagi. Itu karena Su Mei tidak menelan penawarnya di tangan Chu Feng. Sebaliknya, dia menggigit salah satu jari Chu Feng. Perasaan itu membuatnya gatal. Itu membuat hatinya gatal. Sial, itu membuat seluruh tubuhnya gatal. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia tolak. Terutama ketika mata Su Mei menyipit menjadi dua bentuk bulan sabit yang indah, dan di samping itu, wajahnya yang puas, itu membuat Chu Feng semakin tidak mampu bertahan. Tapi Chu Feng, bagaimanapun, adalah pria yang menepati janjinya. Bagaimanapun,
dia adalah seorang pria dengan pikiran yang kuat. Jadi, dia dengan tegas menahannya, dan berkata kepada Su Mei, "Mei kecil, kamu harus tetap tenang. Saat ini, racun telah meresap ke tubuh kamu, jadi itulah sebabnya kamu bertindak seperti ini. Kamu tidak bisa membiarkan narkoba mengendalikan kamu, kamu harus menghilangkannya dari tubuh kamu. Berperilaku, jangan membuat kekacauan. Ambil penangkal ini. Hanya dengan melakukan itu aku bisa menghilangkan racun di tubuh kamu." Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, Su Mei benar-benar mengendurkan mulutnya. Dengan mata sabitnya, dia menatap Chu Feng dan berkata dengan genit, "Oke, tapi kamu harus memberinya makan dengan mulutmu, kalau tidak aku tidak akan melakukannya." Ini, Chu Feng agak terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Dia agak bingung karena dia tidak tahu apakah Su Mei mempertahankan kewarasannya atau tidak. "Oke, Chu Feng." Su Mei menjabat tangan Chu Feng saat dia berbicara dengan suara menggoda dan malu-malu. "Baik." Chu Feng menggigit ketika dia melihat Su Mei memikat. Dia melemparkan obat penawar ke mulutnya, lalu, ke arah bibir merah muda Su Mei, menciumnya. Pada awalnya, Chu Feng benar-benar ingin memberi makan obat penawar itu kepada Su Mei, tetapi dalam sekejap bibirnya menghubungi Su Mei, sebelum dia bisa mendorong penawarnya ke mulut Su Mei. Dia merasakan benda licin dan lembut memasuki mulutnya. Sial, itu lidah lembut Su Mei. Chu Feng benar-benar ingin berteriak pada saat itu. Seperti yang diharapkan, dia ditipu. Su Mei bahkan tidak berencana mengambil penawarnya. Tapi, Chu Feng tidak naif. Dia benar-benar meramalkan itu. Ketika dia menyetujui permintaan Su Mei, dia telah membuat dua keputusan. Pertama, jika Su Mei patuh mengambil penawarnya, ia secara alami akan menyembuhkan Su Mei dengan kekuatan penuh. Kedua, jika Su Mei tidak berencana untuk mengambil penawarnya, seperti saat ini, racun apa yang disembuhkan Chu Feng? Janji apa yang dia patuhi? Jika itu orang lain, maka terserahlah. Tapi, ini adalah perempuannya, tunangan yang sangat mencintainya, yang sangat ia cintai juga. Karena dia begitu maju dengan usahanya, sebagai seorang pria, jika dia terus menahan diri, itu lebih baik tidak terlalu tepat. Jadi, tanpa peduli apakah 3 kali 7 adalah 21, atau tidak tanpa peduli apa yang benar dan apa yang tidak, ia mengayunkan lehernya ke samping. Dan menyingkirkan bibir kusut dan lidah lunak susu. Su Mei terkejut dengan tindakan Chu Feng. Dia bahkan berpikir Chu Feng tidak menyukai apa yang dia lakukan, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk merasa sedikit malu dan malu. Tetapi segera, dia menyadari bahwa dia terlalu banyak berpikir. "Pah!" Chu Feng meludah, mengeluarkan penawarnya ke tanah. Kemudian, dia berbalik, dan ketika dia melihat lagi ke arah Su Mei, matanya bersinar dan seperti serigala yang lapar, dia menggigit bibir Su Mei yang lembut dan lembut. Dan ketika dia menyibukkan lidahnya dengan Su Mei, dia mulai menghisap dengan marah. Pada saat yang sama, seperti harimau ganas menerkam mangsanya, ia menggunakan tubuhnya yang kuat untuk menekan kecantikan kecil Su Mei di bawah dirinya. Ini. Saat itu, Taku masih berdiri di udara, matanya masih terkunci di kamar tempat Chu Feng dan Su Mei berada. Melihat pemandangan seperti itu, dia juga merasa agak malu. Dia tanpa sadar menutup matanya, dan memasuki perjuangan untuk melihat atau tidak melihat. Pada akhirnya, pria tua berkaki tunggal yang tak terduga membuat senyum jahat yang tidak sesuai dengan status lansia, lalu membuka matanya dan mengalihkan pandangannya ke kamar. Bocah sialan ini. Namun, pada saat itu, Taku tidak bisa menahan kutukan karena dia menemukan, yang mengejutkannya, ketika matanya terpejam. Chu Feng telah meletakkan formasi penyembunyian dan sepenuhnya menyembunyikan sosoknya dan Su Mei. Taku tidak bisa melihatnya lagi. Hanya setelah meletakkan formasi penyembunyian itulah sifat sebenarnya binatang buas Chu Feng meledak. Dia meraih rok panjang merah muda Su Mei, dan dengan suara robek, dia merobeknya menjadi potongan-potongan. Setelah merobek rok panjangnya, tubuh Su Mei yang lembut dan seputih salju benar-benar muncul di depannya. Tubuh Chu Feng sudah memanas dengan keinginan. Pada saat itu, dia tidak ragu-ragu lagi. Setelah merobek rok Su Mei, ia menanggalkan pakaiannya sendiri, lalu menerkam Su Mei, lalu memotong jarak antara tubuhnya dan tubuh sempurna Su Mei menjadi 0. Di dalam formasi roh, dua tubuh,
satu kuat dan satu lunak, menyatu bersama. Mereka berguling-guling, bergoyang ke kiri dan ke kanan, dan terengah-engah tanpa henti. Setelah yang tahu berapa lama, jeritan yang sedikit menyakitkan datang dari mulut Sumei, tapi segera, perlahan-lahan surut. Kemudian, terengah-engah yang kuat malah terdengar. Panjang dan pendek menjalin, bergema tanpa henti, saat dia benar-benar menikmati perawatan yang diberikan Chu Feng padanya. Dengan itu, dua tubuh secara sempurna bergabung bersama, tetapi penggabungan dan pemogokan menjadi semakin kuat. Bab 759 Hutan Batu Kematian. Setelah berselisih satu sama lain dengan penuh semangat beberapa kali, Chu Feng memeluk kecantikan kecil Sumei dan tidur sangat nyenyak. Ketika dia bangun, dia menemukan itu tengah hari, ketika matahari tinggi di langit dan bersinar terang. Ketika dia datang ke sini kemarin, itu masih sore, jadi itu berarti hari berikutnya. Ketika dia melihat Sumei, yang berada dalam pelukannya, mata tertutup dengan wajah puas dan damai, Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk membelai rambut panjangnya yang halus. Setelah melakukan sesuatu antara seorang pria dan seorang wanita, Sumei yang manis sekarang memiliki perasaan dewasa yang tidak dimiliki sebelumnya. Mungkin itu yang disebut gadis berubah menjadi seorang wanita. Saat itu, Chu Feng tanpa sadar tersenyum. Dia mengingat adegan ketika dia bertemu Sumei untuk pertama kalinya di Azure Dragon School. Saat itu, Sumei tidak peduli penampilan atau kekuatan tinggi. Selain itu, dia memiliki sifat bangga, dan dia adalah sosok yang dikejar murid yang tak terhitung jumlahnya di sekolah Azure Dragon setelah tidak ada yang berhasil. Pada saat itu, bahkan jika seseorang mengalahkan Chu Feng sampai mati, dia masih tidak akan percaya bahwa suatu hari gadis itu akan jatuh cinta padanya. Dan bahwa dia juga akan jatuh cinta pada gadis itu. Tiba-tiba, alis panjang Sumei bergetar 2 kali, lalu perlahan-lahan dia membuka matanya. Setelah melihat Chu Feng, dia dengan manis tersenyum dan berkata, "Chu Feng, kapan kamu bangun? Mengapa kamu tidak menelepon aku?" Petik 2. Aku baru saja bangun tidur. Aku melihat kamu tidur sangat nyenyak, jadi aku tidak membangunkan kamu, kata Chu Feng sambil tersenyum. Sudah waktunya. Melihat warna langit di luar, Sumei sedikit mengaitkan alisnya, sedikit kekhawatiran muncul di wajahnya. Ada apa, Little Mei? Apakah kamu khawatir kakak kamu akan mengetahui tentang ini? Tanya Chu Feng. Tidak, aku tidak takut saudara perempuanku mencari tahu sama sekali. Lagi pula, aku milikmu, cepat atau lambat. Tapi, itu hanya Qin Yu itu. Saat Sumei berbicara, dia menunjuk ke genangan darah besar di dekatnya. Di kolam darah ada mayat dengan daging dan darah, Qin Yu. Sial, aku hampir lupa tentang orang ini. Pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba bangkit, melambaikan lengan bajunya yang besar, dan ledakan kekuatan yang tak terbatas melonjak. Menelan mayat Qin Yu dengan bersih. Tidak ada jejak darah yang tertinggal di tanah. Aku benar-benar membiarkan dia melihat kesempatan hebat di antara kita. Kesepakatan yang bagus baginya, kata Chu Feng dengan sedih setelah membersihkan mayat Qin Yu. Chu Feng, apa yang kamu bicarakan? Dia sudah mati, jadi bagaimana dia bisa mengawasi kita berdua? Meskipun Qin Yu meninggal di kediaman aku, jadi akan sulit untuk membuat penjelasan. Bagaimanapun, dia kata Sumei dengan sangat cemas. Jangan khawatir, gadis konyol. Apakah kamu tahu bagaimana aku tahu kamu dalam bahaya? Saat Chu Feng berbicara, dia sekali lagi menarik Sumei ke pelukannya. Ya, bagaimana kamu tahu aku dalam bahaya? Bukankah itu hanya kebetulan? Wajah Sumei penuh kebingungan dan keingintahuan. Itu Taku. Ketika Qin Yu dipermalukan saat itu, senior Taku merasa bahwa dia tidak akan membiarkan masalah itu berlalu begitu saja. Jadi, Qin Yu dipantau secara terselubung. Ketika dia akan melakukan tindakan tidak bermoral pada kamu, senior Taku sudah tahu. Bahkan jika aku tidak datang, senior Taku akan menyelamatkanmu. Ketika aku masuk, dia sudah mengatakan kepada aku bahwa dia akan berurusan dengan kematian Qin Yu, kata Chu Feng. Lagi-lagi Taku senior? Setelah mengetahui jalannya peristiwa, ekspresi Sumei juga penuh rasa terima kasih. Tapi, dia tidak bisa membantu menggosok wajahnya di pelukan Chu Feng, dan tangan yang dia gunakan untuk memegang Chu Feng memegangnya lebih erat.
Dia tahu betul orang seperti apa Taku. Alasan dia melakukan semua itu bukan untuk membantunya. Itu semua dilakukan untuk memberikan wajah Chu Feng. Setelah itu, Chu Feng pergi dan melihat Taku lagi. Itu terutama untuk berterima kasih padanya, karena jika bukan karena Taku, tunangannya akan benar-benar tercemar. Jika itu terjadi, berdasarkan sifat Sumei, dia pasti tidak akan terus hidup, dan dia juga akan menerima pukulan di hatinya. Namun, Taku masih melindungi Chu Feng seperti biasa. Dia bahkan mengatakan akan menangani masalah Qin Yu, dan tidak apa-apa bagi Sumei dan Chu Feng untuk bertindak seolah-olah mereka tidak tahu apa-apa. Dia bahkan menjamin Chu Feng bahwa dalam Akademi Forseas, sama sekali tidak ada orang yang berani melukai Su Rou dan yang lainnya. Itu membuat Chu Feng merasakan apresiasi tanpa akhir untuk Taku. Dia memutuskan, di masa depan, apapun yang terjadi, dia akan membayar ahli itu dalam beberapa cara karena bantuan yang diberikan Taku kepadanya benar-benar terlalu banyak. Dan juga sangat signifikan. Setelah menyingkirkan Wang Long dan Qin Yu, tidak ada lagi bahaya potensial dalam Akademi Forseas untuk Su Rou dan yang lainnya. Satu-satunya murid yang kuat yang tersisa adalah Lan Si, tetapi Chu Feng percaya dia tidak akan mempersulit Su Rou dan yang lainnya. Selain itu, dia tidak akan berani melakukannya. Mengesampingkan Taku, saat ini, orang yang menerima garis keturunan kekaisaran adalah Jiang Wuxiang. Forseas Academy pasti akan menyalurkan sumber daya penuh mereka ke dalam perkembangannya. Taku juga dengan jelas mengatakan kepada Chu Feng bahwa jika itu sebelumnya, akan ada keributan besar jika Forseas Academy kehilangan 2 murid puncak. Tapi sekarang, itu berbeda dari masa lalu. Dengan Jiang Wuxiang, pemilik garis darah kekaisaran, Akademi Forseas tidak perlu lagi khawatir tentang risiko perkembangan mereka pada orang yang lebih lemah. Semua pikiran mereka dilemparkan pada Jiang Wuxiang. Tindakan Chu Feng benar-benar sangat membantu Jiang Wuxiang. Bahkan bisa dikatakan bahwa Chu Feng mengubah nasib Jiang Wuxiang dan bahkan mengubah nasib orang lain. Chu Feng tidak meminta imbalan apapun atas apa yang dia lakukan. Selama dia tahu Su Rou dan yang lainnya bisa melewati hari-hari dengan damai, Chu Feng akan merasa nyaman. Pada hari itu juga, setelah Chu Feng mengucapkan selamat tinggal kepada kerumunan, dia meninggalkan Akademi Forseas dan menuju apa yang disebut jurang yang dinaungi. Chu Feng telah bertanya sedikit tentang Raffin bejat di samping. Tampaknya menjadi bagian sebelumnya dari Crippling Night Demon Sect. Sejak sekte Crippling Night Demon dibubarkan, daerah itu dikosongkan. Bahkan sekarang, tidak ada orang yang menempatinya. Alasannya sangat sederhana, ketika sekte Night Crippling Night masih ada, itu meletakkan formasi besar di bagian luar Raffin yang bejat. Jika seseorang ingin masuk, mereka harus melewati formasi. Berbagai mekanisme bukan satu-satunya hal dalam formasi. Ada juga banyak first base house darah yang tinggal di dalamnya. Adapun nama formasi itu disebut hutan batu kematian. Seperti namanya, hanya kematian yang menunggu mereka yang memasuki hutan batu kematian. Adapun mereka yang memiliki budidaya kuat, meskipun mereka bisa melewati hutan batu kematian, tidak ada orang yang bisa menghancurkannya secara menyeluruh. Itu juga mengarah pada situasi di mana, bagi sebagian besar pembudidaya, hutan batu kematian adalah penghalang yang tidak bisa dilewati yang selalu bisa menjaga Raffin yang bejat. Alhasil, Raffin yang berubah menjadi salah satu sisa yang paling lengkap dari Crippling Night Demon Sect. Jadi ini hutan batu kematian, ya? Setelah beberapa perjalanan, Chu Feng sekarang telah tiba di daerah yang agak jauh. Hampir tidak ada jejak orang di sana, dan di depannya ada hutan yang dibentuk oleh berbagai bentuk dan ukuran batu. Untuk yang kecil, batu-batu itu setinggi 10 meter. Untuk yang besar, mereka mirip dengan puncak gunung yang menyentuh langit dan melewati awan. Itu adalah pemandangan yang sangat agung untuk ditatap, dan pada semua batu, simbol-simbol dari era kuno terukir di atasnya, yang membuat mereka tidak hanya tidak bisa dihancurkan, tetapi juga cerah. Yang paling penting, saat dia berdiri di depan hutan batu yang megah, tidak hanya bisa Chu Feng samar-samar mendengar ledakan raungan, dia juga bisa merasakan bahaya fatal di dalam. Bab 760 Jurang Jahat. Setelah memasuki hutan batu kematian, Chu Feng menemukan bahwa itu benar-benar bukan tempat yang sederhana. Itu adalah formasi yang sangat luas, ukurannya belum pernah terjadi sebelumnya,
setidaknya, itu adalah salah satu formasi paling mengesankan yang pernah dilihat Chu Feng. Meskipun jenis tekanan tertentu yang terkandung di dalamnya tidak seperti Millennium Ancient City, di mana itu membuat orang kehilangan kemampuan mereka untuk terbang. Itu sedikit banyak membatasi kemampuan terbang dan kekuatan pribadi. Selain itu, ada mekanisme yang tidak terlihat di udara dan di tanah. Mereka akan menyerang tanpa peringatan pada mereka yang masuk. Di hutan batu, ada First Base House darah yang benar-benar kuat. Mereka ada dalam jumlah besar dan saling berburu. Mereka telah membuat lingkaran kehidupan yang sempurna, dan manusia yang masuk hanya menjadi mangsa mereka. Tempat itu benar-benar bukan tempat yang bisa dilewati orang dengan damai. Setidaknya, orang-orang di alam surga akan merasa sangat sulit untuk melakukannya. Kecuali ada ahli untuk memimpin, itu adalah tempat yang hampir mustahil untuk dilalui. Tetapi bagi Chu Feng, itu bukan tantangan besar. Sangat mudah, ia melewati hutan batu kematian. Ini adalah Ravin yang sudah rusak, ya? Setelah melewati hutan, Chu Feng melihat seolah-olah dia memasuki dunia lain. Itu adalah dunia yang tidak memiliki ujung. Di bumi, ada hutan, sungai, pegunungan panjang. Bahkan langit terasa lebih biru, dan awan lebih putih. Ketika mata seseorang mengambil pemandangan seperti itu di mata mereka, itu sangat indah sehingga seseorang bahkan tidak bisa mengaguminya dengan cukup cepat. Itu seperti sebuah lukisan. Namun, dunia yang begitu besar tertutup rapat oleh hutan batu kematian. Untuk menjaga dunia seperti itu hampir tanpa cacat, orang dapat melihat bahwa hutan batu kematian benar-benar tidak sederhana. Mengesampingkan kesulitan untuk melewatinya, hanya dengan mampu menutup sebagian besar dari tanah itu menunjukkan betapa banyak upaya yang dilakukan pencipta ke dalam hutan. Itu benar-benar karya yang cukup besar. Setelah itu, Chu Feng terus menuju lebih dalam. Tak lama setelah melakukan itu, dia bertemu beberapa orang. Mereka adalah orang tua, semua tuan bela diri. Awalnya, mereka mengobrol satu sama lain dan berjalan dengan senyum, tetapi setelah melihat Chu Feng, mata mereka langsung bersiaga. Melihat tatapan mereka yang berhati-hati dan tidak baik, Chu Feng tidak bisa berhenti menyerah pada menanyakan beberapa hal kepada mereka, dan tidak punya pilihan selain terus berjalan. Di jalan, Chu Feng bertemu beberapa kelompok orang lagi, dan semakin dalam dia pergi, semakin banyak orang yang dia lihat. Chu Feng hanya berhenti ketika formasi roh yang naik dari tanah langsung ke langit muncul di hadapannya, karena formasi itu terlalu kuat. Sinar keemasan memuntahkan kemana-mana dan itu menyegel langit dan bumi, seolah-olah memisahkan sebagian dari dunia sepenuhnya. Selain itu, aura yang dipancarkannya benar-benar tidak bisa dihancurkan. Formasi itu bukan yang Chu Feng bisa buka. Sebenarnya, pada saat itu, sudah ada banyak orang yang terhalang oleh formasi roh. Ini mungkin adalah daerah terdalam yang mungkin bisa dijangkau seseorang saat ini di jurang berbulu. Di luar formasi roh, hampir semua orang duduk. Dari orang-orang itu, beberapa membentuk kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5, beberapa membentuk kelompok yang terdiri dari puluhan. Beberapa bahkan membentuk kelompok yang lebih dari 100. Orang-orang itu melakukan segala yang mungkin, beberapa minum anggur dan mengobrol dengan riang. Dari sampah yang mereka buang, orang bisa tahu bahwa mereka telah tiba di sini cukup lama. Bahkan lebih banyak orang menjaga tanah mereka sendiri. Mereka sangat waspada. Selain orang yang mereka kenal, mereka benar-benar tidak berbicara dengan orang luar. Mereka hanya menunggu sesuatu dalam keheningan. Chu Feng juga mengetahui, dari percakapan mereka, bahwa alasan mengapa mereka datang ke tempat ini adalah untuk menyaksikan kemuliaan para murid 4 pelindung. Dari bagaimana itu, tampaknya berita itu mungkin benar. Kalau tidak mungkin bagi begitu banyak ahli dari begitu banyak tempat berbeda untuk tertarik di sini. Petik 2. Pada saat itu, jumlah orang yang muncul dalam garis pandang Chu Feng adalah beberapa ratus. Dan karena skala besar formasi roh, lokasi saat ini hanyalah sudut luar. Sangat mungkin, di luar formasi roh, ada setidaknya beberapa ribu orang yang berkumpul, bahkan mungkin lebih dari 10.000. Selain itu, banyak orang sangat mungkin belum muncul dan hanya tersembunyi di dalam hutan batu. Jadi, perkiraan kasar menunjukkan bahwa jumlah orang di dalam jurang yang dinaungi mencapai setidaknya beberapa puluh ribu. Ketika dia melihat begitu banyak orang, Chu Feng tidak khawatir.
Sebaliknya, ia merayakan di dalam hatinya karena itu membuatnya merasa bahwa berita pertempuran yang diatur antara para murid empat pelindung kemungkinan besar benar. Tidak, sebenarnya, tepatnya. Itu harusnya pertempuran yang diatur antara para murid tiga pelindung itu karena dia, murid kepala empat pelindung, tidak berencana untuk berpartisipasi dalam pertempuran yang akan datang. Selain itu, Chu Feng tidak mengerti banyak hal tentang murid-murid pelindung lainnya, atau hal-hal dari Raffin yang bejat. Selain itu, orang-orang di sini sangat waspada dan banyak yang tidak berkomunikasi dengan orang luar, jadi agak sulit untuk memperoleh informasi apapun dari mereka. Dengan demikian, Chu Feng hanya bisa memperluas kekuatan pendengarannya dan fokus pada menguping pembicaraan orang lain. Dia ingin melihat apakah dia dapat mengambil beberapa hal dari kata-kata mereka. Seperti kata pepatah, upaya tidak akan mengecewakan orang-orang yang tegas. Setelah beberapa menguping, Chu Feng akhirnya belajar beberapa hal lagi. Empat pelindung dari jurang yang berusak adalah Qiu Chanfeng, Yu Mingdeng, Sui Siyu, dan Fu Lianseng. Pelindung itu memiliki kekuatan yang sangat kuat, dan mereka semua sangat tua, hampir semuanya berusia lebih dari 100 tahun, terutama kamu Mingdeng. Dikatakan bahwa dia telah hidup selama lebih dari 300 tahun. Dia adalah monster yang benar-benar tua. Selain Qiu Chanfeng, sebelum sekte Crippling Night Demon dibubarkan, tiga pelindung lainnya sudah menemukan murid yang mereka rasa puas dengan. Kamu murid Mingdeng, kamu Tong Han. Murid Sui Siyu, Suan Xiao Chao. Murid Fu Lianseng, Fu Fengming. Semua empat pelindung memiliki sifat arogan dan mereka merasa mereka di atas orang lain. Ketika mereka memilih murid, tentu saja, mereka sangat kasar. Jadi, untuk bisa menjadi murid mereka berarti mereka secara alami adalah naga di antara manusia, para jenius dalam jenius. Kamu Tong Han, Suan Xiao Chao, dan Fu Fengming memang tidak mengecewakan. Ketika mereka masih muda, mereka sudah menunjukkan bakat yang melampaui orang lain. Kecepatan peningkatan mereka sangat cepat, dan mereka dipuji sebagai jenius luar biasa. Tapi sayangnya, setelah Crippling Night Demon Sect dibubarkan, Yu Mingdeng, Sui Siyu, dan Fu Lianseng semua membawa murid mereka sendiri jauh dari dunia. Seolah-olah mereka benar-benar menghilang, tidak ada berita tentang mereka, dan mereka belum menunjukkan diri mereka selama ini. Dengan perhitungan waktu yang kasar, usia tiga jenius seharusnya sudah lebih dari 30, sedikit lebih tua dari yang namanya bisa mengguncang wilayah Laut Timur. Dan yang juga disebut sebagai jenius nomor satu wilayah Laut Timur, Murong Sun. Namun, meskipun lenyap selama bertahun-tahun, waktu tidak mampu memengaruhi nama ketiga jenius. Banyak orang bahkan berpikir kekuatan mereka tidak sedikit pun lebih rendah daripada Murong Sun, bahkan mungkin lebih kuat. Tanpa bentuk, ketiga jenius, seperti tuan mereka, telah mengumpulkan banyak pengagum. Itulah juga alasan mengapa begitu banyak orang mengabaikan semua bahaya. Datang ke sini ketika ada berita yang menyatakan bahwa ketiga jenius itu segera muncul kembali dan akan bertarung habis-habisan di jurang yang berbelok. Tujuan mereka datang ke sini sangat sederhana, untuk melihat kemuliaan ketiga murid. Suara ini dia. Tiba-tiba, murid-murid Chu Feng tiba-tiba menyusut saat dia buru-buru mengalihkan pandangannya ke kejauhan.